Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ghafarur Rahman. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana saya akan menjelaskan tentang 4 penerapan. Penerapan pertama itu penerapan penurunan tekanan uap. Yang kedua ada penerapan penurunan titik beku. Yang ketiga ada penerapan kenaikan titik didih. Dan yang terakhir ada penerapan tekanan osmotik. Nah, yang pertama itu ada penerapan penurunan tekanan uap. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, air berkadar garam yang sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Nah, contoh penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari adalah kolam apung. Nah, air yang berada di dalam kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan bisa dibilang 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata yang ada di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi, maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Yang kedua itu ada penerapan penurunan titik beku. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu yang pertama ada membuat campuran pendingin. Nah, cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Nah, cairan pendingin ini digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Nah, cairan pendingin ini dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada pembuatan es putar. Cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana. Nah, pada pencampuran itu es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Nah, bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kedua itu ada membuat zat anti beku pada radiator mobil. Hal ini sangat berguna bagi negara yang memiliki musim salju, yakni di mana air radiator mobil itu tidak akan membeku, yang apabila membeku maka akan merusak komponen mobil tersebut. Nah, contoh penerapannya itu untuk mengatasi agar air radiator tidak mudah membeku, maka ditambahkan cairan yang sulit membeku, yakni etilen glikol. Dengan penambahan cairan ini, nantinya air radiator tidak mudah membeku karena terjadi penurunan titik beku cairan radiator. Untuk yang ketiga, itu ada penerapan kenaikan titik didih. Nah, penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada penggunaan panci presto. Nah, panci presto itu biasanya digunakan untuk memasak daging dengan tujuan mendapatkan daging yang empuk ataupun daging dengan tulang lunak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, hal itu dapat terjadi karena pada panci presto itu digunakan prinsip dasar kenaikan titik didih, yakni air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Karena panci presto terbuat dari bahan stainless yang tebal dan kuat serta mempunyai tutup yang rapat, maka uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan tidak mungkin keluar dan hanya terkumpul dalam panci presto. Nah, air yang terkumpul inilah
yang membuat tekanan air dalam panci presto naik, yang menyebabkan temperatur didihnya juga naik menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, contoh penerapan kehidupan sehari-hari yang kedua itu ada distilasi. Nah, distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Nah, larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya. Suhunya itu dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Untuk yang keempat atau yang terakhir itu ada penerapan tekanan osmotik. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama contohnya adalah mesin cuci darah. Nah, pasien penderita gagal ginjal itu harus menjalani terapi cuci darah. Nah, terapinya ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses pemindahan molekul kecil-kecil seperti urea itu melalui membran semi permeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Nah, membran itu tidak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Nah, contoh penerapan yang kedua itu ada penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman itu membutuhkan air dari dalam tanah. Air tersebut diserap oleh tanaman melalui akar. Tanaman mengandung zat-zat terlarut sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air di sekitar tanaman, sehingga air dalam tanah dapat diserap oleh tanaman. Nah, contoh yang ketiga itu ada desalinasi air laut melalui osmosis balik. Osmosis balik adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut, atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik itu terjadi jika larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Nah, contoh dari osmosis balik itu adalah membuat air murni dari air laut. Dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya, air dipaksa untuk merembes dari air asin ke dalam air murni melalui selaput yang permeabel untuk air terapi, tidak untuk ion-ion dalam air laut. Nah, tanpa tekanan yang cukup besar, air itu secara spontan akan merembes dari air murni ke dalam air asin. Sekian penjelasan tentang penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.